badannya besar. Aku tahu apa ya? Iko. Betul. Kita main lagu Iko badannya besar. Ayo musik, kita mainkan musiknya. Semangat. Berdasarkan sikap kita juga, kita mau angkat satu lagu penyembahan Bapak Engkau Sungguh Baik.
Marilah kita bangkit berdiri. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus pencipta langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan tidak yang bersumpah palsu. Dialah yang menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah menyelamatkan dia. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Penyayang, bimbing dan rajailah hati dan pikiran kami melalui Roh-Mu, agar kami bersedia mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu berdiam dalam hati kami, sehingga kami semakin berperilaku yang kudus dan baru dalam hidup ini. Tolonglah kami agar kami semakin mempercayakan diri kepada anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, dan kami kelak memperoleh hidup yang kekal yang daripada-Mu. Amin. Tuhan Allah menyertai kamu sekalian. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Berdiri biar kita
semoga sehat selalu ya. Oke, adik-adik kelas kecil, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita lipat tangan dulu ya. Ya, coba kita nyanyi dulu ya, seperti biasa. Lipat tangan ya, tutup matanya. Kita berdoa di dalam Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Berjumpa lagi Tuhan Yesus di sini, adik-adik sekolah minggu yang mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati adik-adik dan semuanya Tuhan Yesus yang akan mendengar firman Tuhan ini. Kiranya firman ini dapat dimengerti adik-adik dengan baik dan adik-adik bisa mendengarkannya dengan hikmat. Berkati kami Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik, sekarang kita mau belajar firman Tuhan. Tema minggu ini adalah menjaga alam ciptaan Tuhan. Wah, ini temanya tentang ciptaan Tuhan. Kayaknya seru banget nih yang mau kita bahas ya. Adik-adik, udah disiapin belum Alkitabnya? Nah, pintar, udah disediain, bagus. Nah, Alkitabnya diambil. Adik-adik yang belum bisa baca, dengerin saya. Oke, kita buka di Kitab Ulangan 20 ayat 19 sampai 20. Oke, sudah dapat? Siapa yang dapat? Oh, oke, udah dapat. Ya, kita baca ya. Kitab Ulangan 20 ayat 19 sampai 20. Apabila dalam memerangi suatu kota, engkau lama mengepungnya untuk direbut, maka tidak boleh engkau merusakkan pohon-pohon sekelilingnya dengan mengayunkan kapak kepadanya. Buahnya boleh kau makan, tetapi batangnya janganlah kau tebang. Sebab pohon yang di padang itu bukan manusia, jadi tidak patut ikut kau kepung. Hanya pohon-pohon yang engkau tahu tidak menghasilkan makanan, boleh kau rusakkan dan kau tebang untuk mendirikan pagar pengepungan terhadap kota yang berperang melawan engkau sampai kota itu jatuh. Oke, di sini firman Tuhannya tentang apa? Tadi cerita tentang perang. Jadi zaman dulu itu ada yang namanya perang deh. Perang. Nah, perang itu kayak bawa senjata, gitu-gitu. Ada yang bawa senjata, tapi zaman dulu nggak ada pistol. Mereka contohnya kayak pakai kalau bangsa Indonesia dulu perangnya pakai bambu runcing. Nah, waktu zaman dahulu itu ada suatu perang. Tuhan sudah berfirman bahwa setiap orang yang mau berperang tidak boleh mengambil pohonnya. Nah, yang boleh itu pohon yang tidak berbuah atau tidak bisa dimakan, baru boleh diambil pohonnya. Tapi kalau pohon yang ada makanannya, yang bisa menghasilkan makanan, itu nggak boleh ditebang untuk kebutuhan perang. Nah, di sini adik-adik ngomongin tentang pohon, kita kan belajar nih tentang menjaga alam ciptaan Tuhan. Nah, pohon itu termasuk ciptaan Tuhan nggak? Ya, betul. Pohon itu adalah sebuah ciptaan Tuhan yang sangat istimewa. Jadi semua yang Tuhan ciptakan, termasuk kita, itu sangat istimewa. Nah, jadi pada saat kita mau ke puncak misalnya, siapa yang dapat ke puncak? Apa sih sering anak sekolah minggu ya? Nah, kalau ke puncak, lihat gak? Banyak pepohonan, sejuk, adem. Nah, itu fungsinya pohon. Jadi pohon itu banyak fungsinya. Yang pertama, untuk meresap air. Yang kedua, membuat menjadi sejuk. Terus jadi adem. Yang tadi panas, pasti kalau lagi jalan, lagi panas terik, ada pohon, pasti meneduh. Itu ya. Jadi Tuhan menciptakan segala ciptaannya, tumbuh-tumbuhan. Nggak hanya pohon aja yang Tuhan ciptain, banyak. Tumbuhan, hewan-hewan, itu Tuhan ciptakan semua. Nah, tentang menjaga ciptaan Tuhan ini, adik-adik, kakak turut prihatin sekali. Tuhan kan berfirman di Kejadian 2 ayat 15, engkau harus memelihara yang sudah dia ciptakan. Nah, tapi sekarang kita bisa lihat gak? Kalau sekarang itu banyaknya pohon-pohon yang ditebang.
penebangan liar, sehingga mengakibatkan apa? Mengakibatkan jadi banjir, karena udah nggak ada lagi yang diresapin air. Terus ikan-ikan di laut yang berenang itu apa? Dibom secara liar, sehingga ekosistem di laut itu semuanya mati. Pada akhirnya apa? Nanti pada berpuluh-puluh tahun lagi itu kita udah nggak bisa makan ikan lagi. Karena apa? Ikannya semua sudah punah, dan ekosistem di dalam laut itu semuanya sudah mati. Nanti kita nggak bisa makan ikan lagi. Nah, terus ketiga apa lagi? Ketiga itu banyaknya penebangan liar yang tadi yang pertama itu membuatkan banyak kabut asap. Dulu di tahun 2019 di kota seperti Riau, Kalimantan itu banyak kabut asap, Dek. Jadi saat kabut asap itu jadi ada orang yang sengaja untuk membakar hutan, sehingga asapnya sampai kemana-mana. Terus sehingga membuat orang jadi sulit bernafas karena banyak asap. Jangankan asap di hutan, asap motor aja atau asap rokok aja udah bikin kita terganggu hidung kan, pernapasan jadi nggak enak. Nah, itulah akibat ulah orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau tidak menerapi atau mengikuti perintah Tuhan di Kejadian 2 ayat 15. Dia tidak memelihara ciptaan Tuhan. Nah, jadi adik-adik, untuk adik-adik di rumah, kan Tuhan sudah menciptakan segala sesuatunya. Kita makan dari mana, Dek? Dari tumbuh-tumbuhan juga, misalnya kayak beras, terus ada lada, bawang merah, bawang putih, dan lain-lain. Itu semua ciptaan Tuhan. Itu kita masukkan ke dalam mulut kita, terus kita makan, kita cerna sehingga kita sehat. Nah, jadi kita untuk adik-adik yang masih kecil, dari sekarang sudah harus menjaga bumi ini sebelum semuanya terlambat ataupun punah. Ya, yang pertama apa? Jangan membuang sampah sembarangan. Nih, banyak sekali adik-adik yang akan lihat kalau habis makan es krim, makan permen atau makan ciki, itu kalau habis jalan main buang aja. Nah, itu nggak boleh. Itu bisa merusak pemandangan dan jadinya kotor. Nah, dari sejak kecil adik-adik sudah biasakan apa? Membuang sampah di tempatnya, nggak boleh membuang sembarangan, ya. Oke, diingat itu ya. Yang kedua apa? Adik-adik yang punya tanaman di rumah siapa? Misalnya dia kayak ada tanaman cabai, terus ada tanaman kayak kumis kucing, terus ada kayak daun sirih, kayak opung-opung yang suka makan daun sirih gitu di kampung. Terus ada juga misalnya pot yang ada bunga mawarnya, bunga melati misalnya, di rumah yang punya pot anggrek. Nah, itu coba nanti sambil bantu mamanya, nanti disiram setiap hari, ataupun adik nanti di saat udah pagi, bangun pagi, entah sore hari, nanti adik siramin, biar apa? Tumbuhannya bisa berkembang dan bertumbuh dengan baik, sehingga menghasilkan apa? Bunga yang indah, tumbuhan, misalnya kayak cabai, jadi bisa tuh nggak usah beli lagi ke pasar, ada cabai di rumah udah nanem. Nah, misalnya kayak gitu. Terus yang punya di rumah ada lahan tanah, bisa tuh nanti dipasang pohon sehingga bisa membuat resapan air di saat air hujan turun. Itu yang kedua ya. Yang pertama jangan membuang sampah sembarangan. Yang kedua, merawat dan menjaga tumbuhan yang sudah ditanam. Terus yang ketiga apa? Yang ketiga, nggak boleh buang air sembarangan. Misalnya nih, lagi buka air keran, terus sambil dimain-mainin, airnya dibuang-buang, itu nggak boleh ya. Jadi kita harus menghemat biar air bersihnya tidak habis, gitu ya. Itu juga buat hemat listrik deh. Terus yang keempat apa? Yang keempat adalah nggak boleh membuang sisa makanan kita. Misalnya nih lagi makan ya, misalnya lagi makan, pas lagi makan, makanannya nggak habis,
terus nanti dibuang sama adik-adik. Nggak boleh. Adik-adik tahu gak yang tadi kakak bilang? Jadi makanan kita makan itu berasal dari Tuhan. Di dalamnya misalnya ada ladanya, ada bawang merahnya, itu termasuk ciptaan Tuhan juga. Nggak boleh membuang-buang sisa makanan. Karena apa? Kita harus menjaga dan merawat ciptaan Tuhan dengan kita tidak membuang sisa makanan. Jadi makanannya harus kita habisin. Biar apa? Biar sehat dan kita juga menghargai Tuhan dan orang tua kita yang sudah mencari nafkah. Ya, jadi kalau siapa yang makan harus dihabisin. Oke ya adik-adik ya. Nah, balik lagi. Apa sih Kak penyebabnya penebangan liar itu? Nah, penyebab penebangan liar itu sangat banyak sekali. Yang tadi banyaknya banjir di mana-mana. Nanti kalau banjir gimana? Di mana-mana di Indonesia semuanya banjir karena udah nggak ada lagi resapan air. Terus untuk adik-adik juga tetap harus diingat harus menjaga ciptaan Tuhan karena adik-adik sudah diberi kepercayaan kepada Tuhan untuk menjaga ciptaan Tuhan dan merawatnya. Jadi adik-adik juga harus sayang kepada cipta Tuhan yang lain. Contohnya kayak tumbuh-tumbuhan tadi, merawatnya. Terus kayak misalnya ada binatang-binatang, itu harus dijaga. Jangan nanti kalau ada lewat apa, hewannya ditimpuk atau apa, itu nggak boleh ya. Jadi kita harus mengasihi segala ciptaan Tuhan seperti kita mengasihi diri kita sendiri ya adik-adik ya. Dan juga adik-adik, bagi adik-adik yang mau untuk bekerja sama untuk menjaga bumi ini, nah Tuhan Yesus juga senang dan bumi ini juga bisa terlestarikan segala sesuatunya. Nah, dari cipta Tuhan yang ada apa aja sih? Cipta Tuhan itu sangat banyak sekali. Yaitu ada apa? Ada pepohonan tadi, banyak macam-macam pohonnya, ya. Terus ada juga ikan-ikan di laut, ikan-ikan yang berenang, ikan paus, ikan hiu. Nah, terus ada juga kayak macan apa? Macan tutul. Wah. Terus ada apa? Ada ya kayak gitu. Terus apa lagi? Ada juga miau atau guguk. Nah, itu semua ciptaan Tuhan. Aduh, kalau dijelasin sama Kak Elda banyak banget deh. Ciptaan Tuhan Yesus itu banyak banget dan semuanya indah sekali. Ya, kita harus sama-sama menjaga ciptaan Tuhan agar apa? Agar semuanya lestari dan juga semuanya dapat bertumbuh dengan baik atau berkembang biak dengan baik. Nah, adik-adik pernah lihat gak adanya ikan yang sampai banyak banget? Itu dibawa nelayan buat siapa? Buat kita makan. Biar apa? Biar kita sehat dan pintar. Nah, jadi adik-adik dari kecil sudah menerapkan 4 poin yang tadi. Yang pertama apa? Jangan membuang sampah sembarangan, merawat dan menjaga tumbuhan yang ada di rumah. Terus yang ketiga apa? Jangan membuang-buang air. Yang keempat apa? Jangan membuang sisa makanan yang udah kita makan. Jadi harus kita habiskan. Ayo kita sama-sama kita menjaga semuanya. Dan juga adik-adik, kakak berharap semuanya adik-adik sehat selalu ya. Jaga kesehatan dan jangan lupa berdoa dan baca Alkitab. Untuk adik-adik kecil juga bisa ya, nanti dibacain sama mama papanya ya. Oke adik-adik. Nah, kakak ada tugas buat adik-adik sekalian. Itu tugasnya gampil banget. Tugasnya adalah buat adik-adik yang punya pot bunga yang berisikan tumbuhan. Misalnya punya kayak tadi tumbuhannya kayak ada tumbuhan bunga mawar, bunga anggrek, atau ada tumbuhan apapun itu yang warna hijau yang bawahnya ada tanah. Nah itu pokoknya adek nanti foto ya. Ada nanti foto sambil megang. Misalnya ada bunga, misalnya ada bunga mawar. Nah adik-adik nanti foto bunga mawarnya, ting, sama pot-potnya gitu ya. Adik foto. Nah di saat adik foto itu, adik-adik harus dari sekarang membantu mama sambil menyiramnya. Menyiramnya setiap hari agar bisa bertumbuh dengan baik. Jangan hanya
bunganya aja yang disiram, tapi kita juga harus disiram dengan firman Tuhan dan kebaikan agar kita bisa bertumbuh seperti bunga tadi, menjadi anak-anak yang baik. Oke adik-adik, jangan lupa tugasnya apa tadi? Tugasnya nanti foto sambil memegang pot bunga, terus nanti dikirimin deh ke grup orang tua sekolah minggu. Tapi kalau adik-adik yang nggak punya pot misalnya, nggak usah bersedih hati. Jangan nanti nggak punya tanaman, pergi ke pasar Oboh misalnya beli tanaman, enggak ya. Yang adik-adik yang nggak punya, tugas kedua ada pilihan juga nih. Adik-adik sebutkan 6 ciptaan Tuhan yang sudah Tuhan ciptakan yang harus kita jaga. Apa aja adik-adik sebutkan tuh ciptaan Tuhan apa. Yang tadi kakak bilang, ada misalnya ada ikan, ada macan, apa deh, terserah deh. Misalnya lautan, danau, terserah apa aja. 6 ciptaan Tuhan. Oke, adik-adik diingat pesan kakak ya, tetap menjaga alam ciptaan Tuhan. Adik-adik tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa berdoa. Oke adik-adik? Oke deh, kita berdoa ya adik-adik ya. Selamat pagi Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman ini dapat kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti kami tidak membuang sampah sembarangan. Terus juga kami juga bisa menjaga merawat tumbuhan, sama saja kita juga membantu orang tua kami Tuhan untuk merawat tumbuhannya dengan menyiramnya. Terus juga Tuhan, kami tidak boros terhadap pemakaian air, dan juga Engkau berkati adik-adik kami untuk menghargai setiap makanan yang sudah dimakan untuk dihabiskan, dan makanan itu menjadi terberkati. Tuhan berkati adik-adik kami kesehatannya, Engkau berkati tumbuh kembangnya, kepintarannya hanya daripada-Mu saja Tuhan Yesus. Dan kami juga tidak lupa Tuhan untuk orang tuanya Tuhan Yesus, berkat kesehatan, kekuatan, dan berikan rezeki Tuhan, berkat yang tercukupkan untuk kehidupannya sehari-hari. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami serahkan segala sesuatunya, berkati dan jagai kami Tuhan Yesus, dan ampuni segala dosa kami, baik yang kami lakukan yang sengaja maupun tidak sengaja. Terima kasih Tuhan Yesus, penebus kami yang hidup dan juru selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Terima kasih adik-adik. Jangan lupa tugasnya ya. Dadah, jangan lupa menjaga alam ciptaan Tuhan. Dah, tadi Subrati. Oke adik-adik, tadi kan kita sudah mendengarkan firman. Sekarang kakak mau tanya, yang tadi serius dengerin firman, yang tadi benar-benar memperhatikan firmannya, kakak mau tanya, tema kita tadi apa yo? Menjaga alam ciptaan Tuhan. Betul, kakak Desi tadi dengerin firman. Tema kita adalah menjaga alam ciptaan Tuhan. Sama saja kita menjaga semesta alam
berdoa, berkati kami, teman-teman di gereja, berkati kakak-kakak sekolah minggu supaya terjauh dari corona. Tuhan, bawa corona pergi dari dunia ini, lindungi kami semua, orang tua kami maupun siapa kami. Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita sudah di penghujung kebaktian online sekolah minggu HKI Karsari. Kita sudah bernyanyi bersama, berdoa bersama, dan sudah mendengarkan firman. Sekarang kita mau mengakhiri ibadah kita. Kita angkat satu lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 337 dengan judul Betapa Kita Tidak Bersyukur. Marilah kita menyampaikan kurban persembahan kita kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Engkaulah sumber segala berkat, pemberian dan ucapan syukur. Kami di sini mempersembahkan diri kami dan sebagian dari pemberian-Mu sebagai tanda terima kasih kami atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau berkenan untuk menerimanya. Berkatilah persembahan ini dan pimpinlah para pelayan gereja-Mu dalam mempergunakannya demi pengembangan kerajaan-Mu yang datang di dunia dan di tengah-tengah gereja-Mu. Berilah Roh Kudus-Mu membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami semakin jelas melihat betapa besar berkat kasih karunia-Mu kepada kami. Ajarlah kami agar kami mau bersyukur kepadamu dan memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Oleh karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa